Perkenalkan, nama saya Isnani Nuristiani dengan NIM 857899973 dari UPBJJ UT Surakarta. Hari ini saya akan melakukan praktikum di modul 4, yaitu tentang gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang mengubah keadaan benda, menggerakkan objek diam, dan memodifikasi kecepatan dan arah. Dalam praktikum kali ini, saya akan mempraktikkan 6 jenis gaya. Di antaranya, gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat, dan perpaduan gaya. Yang pertama ada gaya listrik statis. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui dan membuktikan adanya gaya listrik statis pada suatu benda. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu penggaris plastik, potongan kertas kecil, dan rambut kering dan tebal. Berikut ini adalah percobaan gaya listrik statis pada penggaris yang belum digosokkan pada rambut yang kering dan tebal. Di sini potongan kertas kecil belum menempel pada penggaris karena penggaris belum memiliki gaya listrik. Percobaan selanjutnya adalah menggosok-gosokkan penggaris pada rambut kering dan tebal. Kita ulangi gerakan ini dalam waktu 15 hingga 20 detik. Proses penggosokan penggaris plastik ke rambut tebal terbukti menyebabkan jadinya perpindahan muatan listrik berupa elektron dari rambut ke penggaris plastik, sehingga mengubah kondisi objek yang semula netral menjadi bermuatan listrik. Selanjutnya, praktikum gaya magnet. Tujuan dari praktikum ini adalah membuktikan adanya gaya magnet dan mengidentifikasi benda magnetis dan benda non-magnetis. Alat dan bahan dalam praktikum kali ini yaitu magnet batang, jarum jahit, aluminium, seng, seutas benang jahit, potongan plastik, potongan kertas, isolasi plastik, lembar pengamatan, dan alat tulis. Praktikum yang pertama menempelkan jarum jahit ke magnet. Di sini jarum jahit bisa menempel sempurna dengan magnet. Kemudian aluminium. Aluminium tidak menarik magnet, seng bisa menarik magnet, kemudian benang jahit tidak bisa menarik magnet, potongan kertas tidak bisa, potongan plastik tidak bisa menarik magnet, kemudian isolasi plastik juga tidak bisa menarik magnet. Selanjutnya, praktikum gaya gesek. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membandingkan besar gaya gesek pada berbagai jenis permukaan. Alat dan bahan dalam praktikum gaya gesek yaitu neraca pegas, balok kayu, dan tali pengikat. Di sini, gaya gesek terbentuk akibat adanya sentuhan langsung antara dua buah permukaan benda padat yang bekerja secara berlawanan dengan arah gaya tarik. Selanjutnya, ada gaya pegas. Tujuan dari praktikum ini yaitu memahami karakteristik dan sifat gaya pegas, serta menentukan hubungan antara beban dengan pertambahan panjang pegas. Di sini ada karet yang saya letakkan ke statif, kemudian saya beri beban. Setelah itu, beban saya tarik ke bawah, dan di sini terbukti bahwa karet memiliki elastisitas yang ini membuktikan adanya gaya pegas. Selanjutnya, praktikum gaya berat. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk memahami konsep gaya berat pada suatu benda, serta menghitung hubungan antara massa benda dengan gaya berat. Alat dan bahan dalam praktikum ini yaitu karet gelang, penggaris, beban berbagai ukuran, dan statif. Dalam praktikum ini, saya menggunakan beban seberat 20 gram. Pertama, mengukur panjang karet sebelum diberi beban. Mencatat hasilnya pada lembar pengamatan. Setelah itu, diberi beban seberat 5 gram. Kemudian mengukurnya kembali dan mencatat pada lembar pengamatan. Setelah itu, diberi beban tambahan lagi seberat 5 gram menjadi 10 gram. Kemudian kita mengukur panjang karet kembali dan mencatatnya di lembar pengamatan. Kemudian diberi beban tambahan lagi, jadi berat beban sekarang menjadi 15 gram.
Kemudian kita ukur lagi panjang karetnya. Setelah itu kita mencatat hasilnya di lembar pengamatan. Kemudian kita menambahkan lagi beban seberat 5 gram sehingga beban totalnya menjadi 20 gram. Di sini panjang karet sudah bertambah dari panjang semula dan jangan lupa untuk mencatat hasilnya di lembar pengamatan. Praktikum yang terakhir yaitu perpaduan gaya. Tujuan dari praktikum ini yaitu memahami konsep perpaduan gaya serta menghitung besar dan arah gaya gabungan dari dua gaya atau lebih. Di sini sudah ada dua neraca bekas, balok kayu, dan tali pengait. Kita akan menarik neraca bekas ini secara bersamaan. Kemudian kita akan mengulanginya sebanyak 5 kali untuk mendapatkan hasil yang valid dan akurat. Jangan lupa untuk mencatatnya di lembar pengamatan. Kesimpulan, dari seluruh praktikum ini membuktikan bahwa gaya sangat memengaruhi kondisi suatu benda. Melalui 5 percobaan yang dilakukan, kita dapat melihat langsung bukti adanya gaya listrik statis, sifat selektif gaya magnet, peran gaya gesek dalam menahan gerak, karakteristik elastik pada gaya bekas, serta gaya berat, dan perpaduan gaya yang besarnya dipengaruhi oleh massa dan arah tarikan. Seluruh eksperimen ini berhasil membuktikan bahwa berbagai jenis gaya bekerja secara nyata dalam kehidupan sehari-hari kita.